Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang daya listrik dan hambatan ekuivalen pada rangkaian sederhana. Dengan nama kelompok 1 Agung Frasa Indrawan Wibowo dengan NIM 2020 54047, dan saya sendiri Muhammad Satu Libat dengan NIM 2020 54048, dan yang terakhir Hanif Eko Prasetyo dengan NIM 2020 54052. Daya listrik. Daya listrik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan electrical power, yaitu jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian. Sumber energi seperti tegangan listrik akan menghasilkan sebuah daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Daya merupakan energi yang diperlukan untuk melakukan usaha atau kerja. Daya listrik menyatakan banyaknya energi listrik yang terpakai setiap detiknya. Satuan daya listrik adalah watt. Sedangkan 1 watt sama dengan 1 joule per detik. Daya listrik yaitu besarnya usaha dalam memindahkan muatan persatuan waktu, atau lebih singkatnya yaitu jumlah energi listrik yang digunakan tiap detik. Berdasarkan dengan definisi tersebut, perumusan daya listrik yaitu sebagai berikut. P sama dengan E per T, di mana P adalah daya listrik, E adalah energi dengan satuan joule, T adalah waktu dengan satuan detik. Dalam rumus perhitungan, daya listrik biasanya dilambangkan dengan huruf P yang merupakan singkatan dari power, sedangkan satuan internasional atau SI daya listrik adalah watt yang disingkat dengan W. Watt adalah sama dengan 1 joule per detik, atau watt sama dengan joule per detik. Satuan turunan watt yang sering dijumpai diantaranya adalah seperti di bawah ini. 1 miliwatt sama dengan 0,001 watt, 1 kilowatt sama dengan 1000 watt, 1 megawatt sama dengan 1 juta watt. Rumus daya listrik. Rumus umum yang digunakan untuk menghitung daya listrik dalam sebuah rangkaian listrik adalah sebagai berikut. P sama dengan V per I, atau P sama dengan I pangkat 2 kali R. P sama dengan V pangkat 2 kali bagi R, di mana P sama dengan daya listrik dengan satuan watt, V sama dengan tegangan listrik dengan satuan volt, I arus listrik dengan satuan ampere, R sama dengan hambatan dengan satuan ohm. Contoh soal daya listrik. Sebuah televisi LCD memerlukan tegangan 220 volt dan arus listrik sebesar 1,2 ampere untuk mengaktifkannya. Berapakah daya listrik yang dikonsumsinya? Penyelesaian. Diketahui V sama dengan 220 volt, I sama dengan 1,2 ampere. Ditanya P. Jawaban P sama dengan V per I. P sama dengan 220 volt kali 1,2 ampere. P sama dengan 264 watt. Jadi televisi LCD tersebut akan mengkonsumsi daya listrik sebesar 264 watt. Persamaan rumus daya listrik. Dalam contoh kasus 2, variabel yang diketahui hanya tegangan V dan hambatan R. Jika kita tidak dapat menggunakan rumus dasar daya listrik yaitu P sama dengan V per I, namun kita dapat menggunakan persamaan berdasarkan konsep hukum Ohm untuk mempermudah perhitungannya.
hukum Ohm. V sama dengan I per kali R. Jadi jika yang diketahui hanya arus listrik I dan hambatan R saja, P sama dengan V per I. P sama dengan I kali R dalam kurung kali I. P sama dengan I kuadrat kali R, yaitu dapat digunakan rumus ini untuk mencari daya listrik sedang. Hambatan ekuivalen pada rangka sederhana. Hubungan seri resistor. Hubungan seri suatu hambatan didapati jika arus dapat mengikuti satu jalan mengaliri dua atau lebih resistor atau hambatan, seperti terlihat pada gambar. Untuk hubungan seri, nilai hambatan distributor atau ekuivalen adalah R X sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus R4. Dalam hubungan seri, arus yang mengaliri tiap hambatan adalah sama. Beda potensial atau tegangan antara kedua ujung susunan adalah sama dengan jumlah beda potensial antara masing-masing hambatan. Hubungan paralel resistor. Hubungan paralel suatu hambatan didapati jika susunan beberapa hambatan dua atau lebih dihubungkan secara sejajar antara satu dengan yang lain, seperti pada gambar berikut. Untuk hubungan paralel, nilai hambatan substitusi adalah hambatan ekuivalen adalah 1 per Rx sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Untuk hubungan paralel, beda potensial atau V pada setiap hambatan adalah sama, sedangkan arus yang melalui hambatan ke N adalah IN sama dengan V per Rn. Jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone digunakan untuk menyederhanakan susunan hambatan yang tidak dapat disederhanakan secara seri maupun paralel. Berikut adalah contoh jembatan Wheatstone, gambar Wheatstone. Cara menentukan hambatan ekuivalen adalah 1. Jika perkalian silang antara R1 dan R3 sama dengan R2 dan R4, atau R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4, maka hambatan R5 tidak berfungsi, sehingga rangkaian menjadi lebih sederhana. Selanjutnya kita gunakan prinsip seri dan paralel untuk menyederhanakannya. 2. Jika perkalian silang antara R1 dan R3 tidak sama dengan R2 dan R4, atau R1 kali R3 tidak sama dengan R2 kali R4, maka susunan hambatan yang sebelumnya harus diganti dengan hambatan yang baru, seperti pada gambar. R1, R2, dan R5 diganti dengan RA, RB, dan RC, sehingga susunan rangkaian hambatan menjadi seperti gambar berikut. Silakan diamati sendiri, saya tidak usah menjelaskan. Sehingga gunakan prinsip seri paralel untuk menyederhanakannya. Perhitungan mencari hambatan yang baru pada jembatan Wheatstone. RA sama dengan R1 kali R2 bagi R1 plus R2 plus R5. Selanjutnya RB sama dengan R1 kali R5 bagi R1 plus R2 plus R5. Selanjutnya RC sama dengan R2 kali R5
bagi R1 plus R2 plus R5. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang sedikit belibet. Sekian dan terima kasih.